Ketika orang yang dalam keadaan berpuasa kemudian memasukkan ujungnya jari ke dalam dubur ketika istinja. Jadi nalikane cebok, pada saat cewok lalu dia membersihkan bekas beraknya, bekas ngisingnya, dengan kemudian ujungnya jari, kemudian ujungnya jari pucuke driji sampai masuk ke dalam dubur. Fayuftiru bihi. Maka praktek semacam itu akan membatalkan puasanya orang yang berpuasa. Jangan sekali-kali ujung-ujungnya jari jemari kita ketika cebok, ketika istinja sampai memasukkannya ke dalam dubur. Sebab itu menjadi batalnya puasa. Wat takdiru fi batinil udhuni muftirun. Wat takdiru lan utawi netesake fi batinil udhuni ing dalem jerone kuping. Muftirun iku kang batalake puasa. Muftirun iku kang batalake puasa. Kalau kita meneteskan air di telinga, umpamanya grubuk-grubuk di telinganya bunyi, lalu kita tetesi air supaya grubuk-grubuknya keluar. Maka tetesan air yang kita masukkan ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Makanya hati-hati ketika mandi, ketika wudhu, jangan sampai Anda meneteskan air ke dalam telinga lalu pas masuk ke dalam jauhnya telinga, masuk ke dalam manfaatnya telinga, sehingga itu menjadi batalnya puasa. Walau sabako ma'ul madmadoti awil istinsyaki, walau sabako lan lamun ketelanjur ma'ul madmadoti apa banyu kekemu, awil istinsyaki utawa banyu kang kanggon resep banyu irung, ila jaufihi ketelanjur, ila jaufihi marang wetenge shaim, marang wetenge wong kang puasa. Nuzira mongko den angen-angen apa jawabe lau sabaka ma'ul madmadah. Nuzira mongko den angen-angen apa jawabe, apa penjelasane lau sabaka ma'ul madmadah ila akhirih. In balagha lamun bangetake sapa man, in balagha lamun bangetake sapa man, aftara mongko batal puasane man. Atau shaim ya boleh. In balagha lamun bangetake sapa shaim, aftara mongko batal puasane shaim. Wa illa lan lamun ora in balagha ya fala ay fala yuftiru. Wa illa lan lamun ora in balagha fala ay fala yuftiru. Nah, sekarang walau sabako ma'ul madmado. Kalau ada orang berwudu dalam posisi puasa, kemudian berwudunya melakukan kesunahan madoh, berkumur, atau kesunahan istinsak, nersep
banyu irung. Ini adalah masyhur itu. Istinsak, istinsar, kemudian madmadoh. Dalam perbuatan dan pekerjaan wudhu ini masyhur. Lalu ketelanjurnya itu sampai air yang digunakan madmadoh atau istinsak itu masuk ke dalam perut. Nah, kita lihat dulu. Nudhiro. Perlu diketahui madmadoh itu ya. Madmadoh itu kalau bagi orang yang berpuasa ba'da zawal itu hukumnya kan makruh. Nah, kalau sebelum zawal itu boleh sih, boleh. Nah, ketika dalam posisi boleh atau dalam posisi makruh, karena makruh juga masih dalam koridor jawaz, masih koridor boleh kan. Nah, kemudian pada saat orang berpuasa tadi melaksanakan madmadoh atau istinsak, lalu ada air yang terlanjur masuk ke dalamnya. Nah, ini tergantung. Dipertimbangkan, mudhira itu maksudnya dipertimbangkan. Apakah madmadoh dan istinsak itu dilakukan oleh orang yang wudhu dalam posisi puasa tadi adalah mubalagho, banget-bangetake oleh madmadoh dan tidak. Yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa nggak usah madmadoh, nggak usah mubalagho. Artinya banget-bangetake sampai umpamanya taslis dimasuk-masukkan sampai ke dalam bagian telinga yang telinga. Sampai berkumurnya itu di nemen-nemeni, di banget-bangetake. Sehingga seolah-olah seperti orang yang tidak berpuasa. Nah, ketika dilakukannya dengan cara mubalagho, dengan cara banget-bangetake, dengan cara nemen-nemeni, maka puasanya batal. Tapi kalau madmadoh atau istinsaknya dilakukan dengan cara sederhana saja, yang penting sudah memenuhi kesunahan madmadoh, umpamanya masih dalam koridor sunnah seperti sebelum zawal dilakukannya, itu kan sunnah istinsak dan madmadohnya. Lalu dia lakukan dengan hanya sekedar memenuhi kesunahan itu saja, tidak banget-bangetake, maka puasanya sah. Artinya madmadoh dan istinsaknya tidak membatalkan terhadap puasa. Makruh tak madmadoh? Bagi orang yang berpuasa kalau sudah zawal makruh. Sama madmadoh, iya sama madmadoh juga. Tapi pada zawal. Istinsak sih iya ya, kalau istinsak tapi madmadoh sama. Madmadoh istinsak kalau pada zawal loh. Walau bakia ta'amun baina asnani fajarobihi rikuhu min ghairi qasdin. Saiki walau bakia lan lamon esi tetep ta'amun opo panganan baina asnanihi ing dalem antarane piro-piro untune shaim, fajara mongko lumaku bihi kelawan ta'am rikuhu apa iduwe shaim oleh lumaku min ghairi qasdin saking tanpa nejo, lam yuftir mongko batal puasane sapa shaim. In ajaza lamun apes sapa shaim, apes antam yizi saking bedaake ta'am wa majjihi lan nglepeh ta'am. Li'annahu krana satune shaim ma'dzurun niku wong kang den uzuri fihi ing dalem ta'am ghairu mufarritin tur ora wong kang pepeka.
Ghairu mufarritin tur iku ora wong kang pepeko. Saiki walau baki atau amun baina asnani, ketika orang yang berpuasa ternyata di siang hari ada sedikit makanan yang berada di sela-sela giginya. Kemudian fajara bihi rikuhu min ghairi qasdin. Lalu ludahnya berputar-putar mengitari makanan yang berada di tengah-tengah atau di sela-sela giginya tadi, tapi dengan tanpa ada unsur sengaja dari orang yang berpuasa tersebut. Lam yuftir, maka puasanya orang yang puasa tersebut tidak batal. Ketika in ajaza antam yizi, ketika dia tidak bisa membedakan mana pak makanan, mana ludahnya. Karena memang sudah tercampur, orang tadi sudah fajaro bihirikuhu, sehingga kemudian bercampur, dan ketika itu si shaim sudah tidak bisa membedakan mana makanannya, mana ludahnya. Dan seketika itu juga kemudian dia membuang makanan tadi. Jadi ketika ludah itu berputar-putar, yang mungkin didorong-dorong dengan lidah, lalu terbawa oleh ludah tadi makanannya sampai keluar. Berarti kan ada makanan di dalam mulut ini. Lalu ketika terasa itu ada makanannya, seketika itu juga lalu dibuang. Maka puasanya orang tersebut walaupun ditemukannya makanan tadi pada sudah siang hari, tidak membatalkan puasa. Li'annahu ma'zurun fihi. Karena menurut Musannif, kenyataan yang semacam itu orang berpuasa adalah disebut uzur atau diuzurkan menurut syara, sebab dia juga melakukannya dengan tanpa sengaja. Nah ini juga sebenarnya iskal, padahal kan bisa saja orang melakukan sebelum masuk pada masa fajar, dia bisa tusuk gigi dulu, bisa menggunakan titik tusuk gigi dulu atau berkumur dulu. Tapi kan bisa saja setelah tusuk gigi kemudian berkumur, tetap saja umpamanya masih ada makanan yang tersisa di sela-sela giginya. Nah ini yang kemudian jadi persoalan seperti tadi. Orang diuzurkan dengan kenyataan itu sehingga puasanya tidak menjadi batal. Berbeda kalau umpamanya sengaja dia taruh di sela-selanya. Sengaja dia masukkan di sela-sela gigi umpamanya. Wah ya itu malah batal puasanya. Walau ujira ka'an subbama unfi khalqihi mukrohan lam yuftir. Walau ujira lan lamun den cegui sapa saim. Walau ujira lan lamun den cegui sapa saim. Kaan subba kaya yen to den soake maun apa banyu. Fi khalqihi ing dalam tenggorokane saim. Oleh den soake mau mukrohan hale den peksa lam yuftir mongko ora batal puasane shaim. Lam yuftir mongko ora batal puasane shaim. Nah ini ada unsur yang tidak bisa dielakkan. Apabila walau ujiro, apabila ada orang yang dicangap mulutnya
dengan cara dipaksa, kemudian diteteskan atau dimasukkanlah air ke dalam mulutnya, maka puasanya orang yang semacam ini tidak batal. Yang tidak membatalkannya itu adalah karena ada unsur paksaan tadi. Jadi kalau ada orang berpuasa atau sedang berpuasa, kemudian ada orang lain yang memaksa, yang tentu orang lain yang memaksa ini adalah memenuhi syarat-syarat paksaan. Yang memenuhi syarat-syarat paksaan itu gimana sih? Ya orang yang memaksa lebih kuat. Orang yang dipaksa tidak ada jalan untuk lari. Nah itu unsur-unsur paksaan. Kemudian paksaannya akan nyata ketika tidak nuruti keinginannya. Nah itu namanya unsur-unsur paksaan. Ya kalau yang memaksa itu tidak lebih kuat dari orang yang dipaksa, maka paksaan orang yang tidak lebih kuat tidak dianggap sebagai paksaan. Sebab orang yang dipaksa harus melawan karena dia lebih kuat. Atau setidaknya bisa lari dari paksaan. Kemudian dia tidak lari sampai dipaksa oleh orang yang memaksa padahal dia bisa lari. Ya itu juga namanya tidak ada paksaan. Kalau semacam itu ya nanti batal puasanya. Wa kadza in ukriha hatta akala au syariba li anna hukma ikhtiyarihi sakitun. Begitu juga apabila seorang yang berpuasa dipaksa untuk makan atau untuk minum. Maka orang yang dipaksa untuk makan dan minum kemudian dia melakukannya seperti sudah saya sebutkan tadi adalah ketika sudah memenuhi unsur-unsur paksaan. Lalu dia melakukan apa yang dipaksakan tadi yaitu berupa makan dan minum. Maka puasanya orang yang melakukan makan dan minum karena ada paksaan yang sudah memenuhi syarat-syarat paksaan itu tidak menjadi batal puasanya. Kenapa demikian? Li'anna hukma ikhtiyarihi sakitun. Karena sifat ikhtiariyahnya, sifat merdeka untuk bisa melakukannya secara mandiri sudah tidak ada lain karena ada paksaan dari orang lain. Padahal di awal sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam perut itu kemudian membatalkan terhadap puasanya orang yang berpuasa. Catatannya adalah karena masuknya sesuatu tadi ada unsur sengaja juga dengan keadaan ikhtiariyah, tidak ada unsur paksaan atau muhtaron, orang yang memang punya kebebasan memilih sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, kalau sudah ada paksaan berarti unsur ikhtiariyahnya sudah tidak ada, maka ketika sudah memenuhi unsur-unsur paksaan, ketika orang melakukan sesuatu yang berupa makan atau minum disebabkan adanya paksaan yang sudah memenuhi unsur paksaan tadi adalah puasanya tidak batal. Saiki wa in akala nasiyan lam yuftir. Wa in akala lan lamun mangan sapa saim nasiyan hale wong kang lali. Lam yuftir mongko ora batal puasane saim. Wa ing kasura lan senejan akeh apa akluhu. Wa ing kasura lan senejan akeh apa akluhu. Wa in akala nasiyan. Dan jika orang berpuasa kemudian makan, tapi makannya orang berpuasa tadi adalah karena lalai dalam posisi lupa. Lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, bukan lupa makannya nih.
Kalau makannya ya nggak lupa orang itu lagi makan kok. Lupa terhadap bahwa dirinya sedang berpuasa. Lam yuftir, maka puasanya orang yang makan dalam keadaan lalai terhadap puasanya tidak batal puasanya. Wa ingkasuro bahkan ini sampai dikasih goyah. Wa ingkasuro bahkan walaupun makannya banyak, kenyang. Tapi jangan lupa itu tetap dalam posisi nasian. Kalau umpamanya tadinya lupa, sudah satu piring masih lupa. Ketika sudah satu piring baru dia ingat bahwa dirinya dalam keadaan berpuasa atau dalam posisi puasa. Lalu dia tambahi walaupun satu upa. Walaupun dua upa. Malah jadi batal. Jadi posisi sampai dalam keadaan kenyang makan ataupun minum itu terus dalam keadaan lupa terhadap bahwa dirinya sedang berpuasa. Tetapi kalau umpamanya makan baru 20 kan, baru 2 cekokan, kemudian dia ingat bahwa dirinya dalam posisi puasa. Lalu dia teruskan walaupun meneruskannya cuma 1 upa, 1 biji beras, 1 biji nasi. Atau 2 upa, 2 biji nasi. Tambahan makannya, tetapi itu dilakukannya setelah ingat bahwa dirinya puasa. Maka menjadi batal. Awas. Jadi tidak batal itu tadi kalau orang tadi sampai selesainya makan tidak ingat bahwa dirinya sedang berpuasa. Kenapa seperti itu? Li khabaris sahihain, karena ada hadis dari sahih duanya Imam Bukhari Muslim, man nasiya wa huwa shaimun fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahullahu wasaqahu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang menyebutkan sebagai berikut. Man nasiya, man utawi sapa ne wong nasiya iku lali sapa man. Wa huwa khale utawi man shaimun iku wong kang puasa. Fa'akala sareh ning lali, sareh ning lupa, fa'akala mongko nuli mangan sapa man. Au sariba utawa ngombe sapa man. Fal yutimma mongko becik nyempurnaake sapa man. Saumahu ing puasane man atau saumahu ing puasane saim ya boleh. Fal yutimma mongko becik nyempurnaake sapa man saumahu ing puasane man. Fa inna ma at'amahu mongko angin pestine awe panganan ing man. Allahu sapa Gusti Allah wasaqahu lan paring umbenan sapa Allah ing man. Jadi ketidakbatalannya orang yang makan dan minum dalam posisi lalai bahwa dirinya sedang puasa, tidak batal puasanya adalah karena ada dalil nas yang menjelaskan tentang ketidakbatalannya orang tersebut, yaitu hadis man nasiya wa huwa shaimun fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahullahu wasaqahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang lalai padahal dirinya dalam keadaan berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaknya orang tersebut menyempurnakan puasanya dan sesungguhnya dia sedang dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diberi makan oleh Allah atau diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kepada Allah memberikan kekhususan terhadap orang itu untuk tidak batal puasanya. Dan maka oleh karena itu pada
sabda Rasulullah berikutnya, yaitu berupa perintah agar orang tersebut melanjutkan puasa. Falyutimma saumahu. Kalimat falyutimma saumahu inilah yang menunjukkan kepada ketidakbatalannya puasa tersebut, sehingga orang tadi diperintahkan untuk meneruskan puasanya dengan tanpa batal. Wasani al-huknat. Wasani lan utawi kang kaping pindho aimin asyrati asya. Wasani lan utawi kang kaping pindho aimin asyrati asya minal muftirat. Al-huknatu iku nyegui tombo. Al-huknatu iku nyegui tombo. Wahiyalan utawi huknah bidamil muhmalati. Kelawan den waca domae kha kang den suwungake saking naktu. Idkhalu dawain iku maknane nglebokake tombo au nahwihi utawa sepadane dawa. Oleh nyegoi, oleh memasukkan tombo minad duburi saking dalan buri. Minad duburi oleh nyegoi minad duburi saking dalan buri. Fata'biruhu bi annaha min ahadis sabilaini fihi tajawuzun. Fata'biruhu mangka utawi takbire musannaf bi annaha kelawan satune al-huknah min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan loro fihi iku tetep ing dalem takbir tajawuzun utawi gawe majaz. Tajawuzun utawi gawe majaz. Fataktiru mangka utawi netesake atau notosake fi batinil ikhlili ing dalem jerone panggonan neruse bolongane zakar atau ing dalem jerone bolongane zakar. Fi batinil ikhlili ing dalem jerone bolongane zakar ai fi batini manfaati zakari. Wa idkhalu audin lan nglebokake wa idkhalu udin lan nglebokake kayu au nahwihi utawa sepadane ud fihi ing dalam ikhlil muftirun iku kang batalake puasa. Muftirun iku kang batalake puasa. Wasani al-huknah. Yang kedua dari 10 perkara yang membatalkan puasa adalah al-huknah. Memasukkan obat dari memasukkan obat atau sesamanya dari dubur. Memasukkan obat dari dubur, dari jalan belakang, dari mulut belakang. Gampangnya dari silit lah. Jadi
Yang kedua dari 10 perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan obat dari dubur. Nah, takbirnya Ki Musonef itu adalah menggunakan min ahadisabilain sebagai kata yang diganti oleh Kiai Sareh dengan kalimat min duburin. Minat duburi. Artinya kalau Ki Musonef menyebutkannya min ahadisabilain dari salah satu dua jalan berarti kubul dan dubur. Lalu Ki Musonef Kiai Sareh menyebutkannya dengan minat dubur. Itu adalah majaz. Sebab kalau memasukkan obat melalui ikhlil itu juga sama. Membatalkan pada puasa. Berarti Kiai Sareh menyebutkan minat dubur hanya dengan satu anggota saja, yaitu jalan belakang. Ini dimaksudkan juga bukan hanya jalan belakang, tapi juga jalan depannya. Kenapa disebutkan hanya minat dubur? Karena layaknya, ghalibnya, kebanyakannya, dan yang mudah untuk dilakukan adalah memasukkan obat itu melalui jalan belakang. Sebab kalau jalan depan sulit itu. Dan itu biasanya sangat dihindari sekali baik oleh orang yang bersangkutan atau orang lain yang memasukkan obatnya. Sebab itu sakitnya bukan main kalau dari jalan depan. Tetapi bukan berarti ketika Kiai Sareh menyebutkannya hanya dengan minat dubur, lalu ketika melalui jalan depan itu tidak batal. Tetap batal. Makanya ini adalah itlaqul juz wa iradatul am. Sebetulnya Kiai Sareh hanya menyebutkan bagian saja. Bagian ini adalah yang ghalib untuk bisa dilakukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah mutlaknya, yaitu menyangkut kepada jalan depan. Nah niku fata'biruhu bi annaha min ahadisabilain fihi tajawuzun. Tafreknya kok disebut di sini adalah majaz. Fataktiru fi batinil ikhlil wa idkhalu udin au nakfi fi muftirun. Ketika notosake pada batinul ikhlil, pada bolongan zakar, atau memasukkan kayu ke dalam bolongan zakar tersebut, ataupun selainnya obat memasukkan kepada bolongan zakar tersebut, menurut Kiai Sareh pun adalah batal. Jadi tanpa menyebutkan min ahadisabilain itu sudah menyangkut kepada sabilain. Walaupun Kiai Sareh hanya menyebutkannya minat dubur. Ringkasnya bahwa memasukkan obat melalui jalan depan ataupun jalan belakang itu membatalkan terhadap puasa. Supaya tidak batal gimana ya suntik. Dari bokongnya umpamanya. Atau dari tangannya. Karena itu bukan manfad. Wakal khuknati dukhulu torfi usbu'in fid duburi khalatal istinja. Fayuftiru bihi illa indakhalal mabsur mak'adatahu bi usbu'ihi fala yuftiru bihi kama sahhahaul Baghawi lidtirarihi ilaihi. Sekarang wakal khuknati lan iku kaya dene nyegoki
Dukhulu tarafi usbu'in utawi nglebokake pucuke driji fid duburi ing dalem dubur. Pas nih hati-hati. Orang yang ketika dalam keadaan puasa atau ketika berpuasa kemudian berak, kemudian hajat besar, bukan hajat besar ya, qadil hajat besar, ngising lah. Wakal huknati dukhulu tarafi usbu'in fid dubur. Sama hukumnya seperti nyegoi obat melalui jalan depan ataupun jalan belakang. Ketika orang yang dalam keadaan berpuasa kemudian memasukkan ujungnya jari ke dalam dubur ketika istinja. Jadi nalikane cebok, pada saat cewok lalu dia membersihkan bekas beraknya, bekas ngisingnya, dengan kemudian ujungnya jari, kemudian ujungnya jari pucuke driji sampai masuk ke dalam dubur. Fayuftiru bihi. Maka praktek semacam itu akan membatalkan puasanya orang yang berpuasa. Jangan sekali-kali ujung-ujungnya jari jemari kita ketika cebok, ketika istinja sampai memasukkannya ke dalam dubur. Sebab itu menjadi batalnya puasa.